Selamat pagi ibu bapak, opa oma, dan saudara-saudaraku yang baik. Puji syukur dan terima kasih kepada Allah, karena kasih-Nya tidak berujung, terus berkesinambungan, pemeliharaan dan perlindungan-Nya atas kita. Pagi ini pun kita merasakannya. Kita masih membuka mata dan melihat betapa baiknya Allah atas kita. Firman Tuhan diambil dari Kejadian 45 ayat 28. Kata Yakub, "Cukuplah itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati." Saudaraku, hidup manusia itu berliku-liku. Jalannya tidak lurus. Jika kita hendak pergi ke Semarang, gunakanlah ruas jalan tol Trans Jawa. Maka perjalanan kita akan lurus dan cepat. Tapi tidak demikian jalan hidup setiap orang. Rute kehidupan yang dijalani tidak bisa ditebak. Dan kerap kita tidak duga sejak awal. Kisah hidup suster bernama Lucy bisa kita jadikan contoh. Seorang putri keluarga kaya yang punya kaitan dengan orang kaya nomor 1 di Indonesia. Tentu hidupnya dibanjiri dengan kelimpahan materi. Rumah bagus, tempat tinggal di daerah aman, selalu tersedia makanan enak. Ternyata hatinya terpanggil untuk melayani Tuhan, menjadi seorang biarawati. Berarti secara total meninggalkan pola hidup putri kaya dan berganti baju dengan segala kesederhanaan. Kelimpahan ditinggalkannya dan hidupnya dijalani berbagi kehangatan kasih dengan mereka yang haus kasih sayang dan melayani di jalan Tuhan. Perjalanan hidup Yusuf dalam Perjanjian Lama melewati liku-liku hidup yang tidak gampang, penuh onak dan duri, mengalami pahit getir, mulai dari perlakuan saudara-saudaranya sendiri, hingga jebakan dan kesaksian palsu istri Potifar yang mengantarnya masuk bui. Namun, semua kepahitan dan onak duri perjalanan rute hidupnya tersibak. Dan jalan hidup Yusuf memasuki rute pengabdian, sekaligus ia memetik penghargaan. Akhirnya, Yusuf dihantar kepada posisi yang pasti tidak pernah terbayangkan dan diimpikan olehnya. Menjadi pejabat penting di sebuah negeri besar, kaya, dan makmur zaman itu. Saudaraku, itulah jalan hidup. Sulit terselami, tapi selama itu berada dalam rencana Tuhan, kelak akan melewati dan mengecap keindahan. Waktunya memang bisa jadi kita tidak tahu. Bisa seperti Yusuf, lama dan berliku-liku, namun indah pada waktunya.
Meski ada orang yang mereka-rekakan yang jahat atas kita, percayalah, selama hidup dalam rencana Tuhan, sesungguhnya Tuhan tetap mereka-rekakan yang baik. Dan rekaan atau rancangan Tuhan tidak akan pernah terhalangi atau terhambat manusia. Penggalan firman Tuhan yang kita kutip merupakan bagian reuni keluarga. Reuni berarti bersatu kembali. Yakub yang sekian lama digerogoti batinnya oleh kerinduan atas Yusuf yang informasi awalnya telah tewas, bangkit kembali semangat hidupnya. Pucuk harapan dan kegembiraan tumbuh di batinnya. Manakala ada informasi baru bahwa Yusuf masih hidup. Bukan cuma masih hidup, Yusuf telah membanggakan keluarga dan bangsanya. Saudaraku, Yakub dan anak-anaknya utuh kembali. Utuh secara jumlah, lebih dari itu, utuh dalam persaudaraan yang selama ini terkoyak. Itulah salah satu wujud kebahagiaan. Orang tua dan anak serta relasi antar saudara hidup dalam suasana tanpa kebencian, tapi hidup dalam suasana rukun. Reuni yang tidak ada satupun tercecer. Dan tidak ada kata terlambat buat Yakub yang sudah uzur, sudah tua sekali. Reuni itu tetap membuat hatinya meluap dengan semangat hidup. Ia memetik hari-hari masa tuanya dengan keindahan yang tak terkira dan tak terduga. Anak-anaknya semua berkumpul lagi. Itu nilainya melampaui emas tua sekalipun. Saudaraku, demikian pula doa dan harapan Anda dan saya, agar kita bisa jalan hidup kita terus dalam rencana Tuhan. Dan kita pun berharap kehidupan antar saudara rukun dan damai. Sebab itu sangat berharga. Tidak dapat dibeli dimanapun dan tidak dijual oleh siapapun. Kita berdoa, Tuhan, karuniakan kami di tengah rute kehidupan yang kami tempuh. Kami bernaung dalam rencana-Mu dan tetap menjaga keutuhan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.